Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan satu lagi, jangan lupa di like juga ya. Tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Selalu belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Masih bertemu dengan Ibu lagi hari ini. Masih di pembahasan tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Oke sayang, hari ini kita masih di pembelajaran keempat sayang ya. Kita masuk ke halaman 35. Yang punya buku silahkan buka bukunya. Oke sayang, kita lanjut ini. Kita lihat di halaman 35. Di sini ada gambar anak perempuan, sayang ya, nih anak perempuan. Lalu ada meja makannya ini penuh dengan makanan. Ada susu, buah, sayur-sayuran ya. Terus ada nasi ya. Lauk pauknya. Lengkap sayang ya. Oke, kita baca dulu ya, Nak. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Itu sayang, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, sayang ya. Memberikan kita bentuk yang paling baik ya sayang ya. Oleh karena itu tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita harus merawat, menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut lagi. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Udah, insya Allah ya nak ya, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, lanjut ke halaman 36. Apakah ukuran tubuhmu bertambah? Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Ayo, ada nggak yang badannya masih kecil terus sama seperti kelas 1 kemarin? Nggak sayang, pasti bertumbuh ya nak ya, pasti tambah tinggi. Iya, tuh. Lalu, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini sayang? Banyak sekali caranya yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan memelihara dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, memelihara dan menjaga kesehatan tubuh kita itu sudah termasuk proses kita bersyukur ya sayang ya, bersyukur atas yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Oke, lanjut lagi nak ke bawahnya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa menjelaskan pentingnya makanan sehat untuk pertumbuhan. Lalu orang tua dapat menunjukkan makanan sehat yang ada di rumah. Nah, ini kalian minta bantuan mama papanya. Orang tuanya menjelaskan pentingnya makanan sehat untuk pertumbuhan. Bahwasanya makanan yang sehat itu memang diperlukan oleh tubuh kita untuk proses pertumbuhan. Di rumah kalian tuh banyak tuh pasti makanan yang ini ya nak ya, yang makanan sehat seperti telur, susu ya, nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, itu adalah makanan sehat. Oke, lanjut lagi sayang, masuk ke pembelajaran 5. Nih, ada gambar apa nih anak-anak ya? Kita lihat dulu gambarnya. Kita lihat dari gambar ini mereka sedang apa sayang? Nah, nomor 1 ini kayaknya mereka sedang main tanah ya nak ya. Tuh, ini kayak megang cacing nih. Tuh, ini main tanah.
Lalu gambar 2 ini kayaknya ini sedang mencuci tangan, lalu yang ini makan, mengambil makanan. Gambar yang ketiga, mereka sedang makan. Lalu yang keempat nih kayaknya sakit nih. Coba kita lihat bawah. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok lain. Oke, kita bahas sama-sama ya, Nak ya. Kita bahas sama-sama, kita lihat di halaman berikutnya. Ini ada lembar kerjanya. Kita sekarang lihat. Kita disuruh membuat cerita, sayang. Kita membuat cerita dari gambar-gambar yang ada ini. Sekarang kita lihat gambar yang pertama tadi, kata ibu mereka sedang bermain Nah, yang kedua, yang satu ini dia mau makan, yang satunya cuci tangan. Lalu yang ketiga makan, yang keempat ada yang sakit. Sekarang kita buat ceritanya. Gimana kira-kira, Nak? 3 orang anak, misalnya ya. Ada 3 orang anak. Ada 3 orang anak. 3 orang anak yang sedang bermain pasir. Bentar sayang, jelek banget ini. Bermain pasir dengan gembira. Tuh ya. Setelah bermain, di gambar kedua tadi apa sayang? Mereka setelah bermain, mereka ingin menyantap makanan. Makanan yang sudah disajikan di atas meja. Di atas meja. Iya. Yang sudah disajikan di atas meja. Namun salah satu bentar. Kita turunin dulu, Nak. Namun salah satu dari anak tersebut tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Melainkan langsung makan. Tuh. Akibatnya anak tersebut jatuh sakit. Ih, bagus banget tulisan pakai ini ya, Nak. Kebaca nggak sih? Kebaca ya sayang ya? Kayak tulisan anak TK deh ini. Gak apa-apa lah.
Nih ya sayang ya. Jadi dari gambar ini kita lihat tuh yang pertama ada 3 orang anak main ya sayang ya. Lalu yang kedua pada saat mau makan yang satu cuci tangan yang satunya enggak, langsung ngambil makanan aja. Lalu yang ketiga ini mereka sedang makan. Yang keempat anak yang tadi tidak mencuci tangan itu sakit. Nah temennya menjenguk. Enak ya. Nah ini kita disuruh buat cerita. Kayak gini aja ceritanya. Ada 3 orang anak yang sedang bermain pasir dengan gembira. Setelah bermain, mereka ingin menyantap makanan yang sudah disajikan di atas meja. Namun, salah satu dari anak tersebut tidak mencuci tangan terlebih dahulu, melainkan langsung makan. Akibatnya anak tersebut jatuh sakit. Nah, gitu aja sayang ya. Oke, ini kita sudah menceritakan gambar yang sudah disajikan tadi. Oke sayang ya, kita lanjut lagi masuk ke halaman 39. Perhatikan gambar seri di depan. Perhatikan kembali gambar seri di depan gambar tadi sayang ya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, kita lihat gambarnya tadi. Kenapa dia tadi jatuh sakit? Kenapa, Nak? Karena dia tidak mencuci tangan. Ya sayang ya. Tidak mencuci tangan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Teman Udin jatuh sakit. Bentar, sayang. Jatuh sakit karena tidak mencuci tangan saat mau makan. Tuh ya. Lanjut lagi. Kenapa miring sayang sebentar ya? Oke, kita lanjut lagi sayang ke bawah. Nah, ini ayo bercerita aturan sebelum makan. Kita lihat di sini ada gambar apa nih, Nak? Ada tudung saji di atas meja ya. Lalu ada anak sedang mencuci tangan, lalu ada anak sedang membaca doa. Oke, kita lihat ya, halaman 39, turun lagi ke bawah, halaman 40. Kita baca sayang. Aturan sebelum makan, ya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tuh, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan. Ya, sayang ya. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Ya sayang, kalau kita makan misalnya makanan yang tidak bergizi, terus makan jajanan sembarangan yang misalnya sudah terbuka, kena debu, sudah digumulin lalat, ya kan? Maka itu banyak kumannya. Begitu kita makan, maka kuman-kumannya juga masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya kita bisa diare, bisa kena tipes, ya sayang ya. Maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Oke. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Jadi makanan ya di rumah kita itu jangan sampai ada yang terbuka. Kalau tudung nasi kita, tudung sayur kita terbuka, langsung ditutup sayang biar tidak ada kuman yang masuk. Ya, hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Itu tadi yang kata Ibu menyebabkan disentri, diare, sayang ya. Makanya kita harus bersih-bersih di rumah. Makanannya ditutup yang rapi ya.
Lalu, selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Nah, siapa yang kalau makan lupa berdoa? Nggak boleh sayang ya, kalau mau makan kita harus berdoa dulu ya. Jadi makanan yang kita makan itu menjadi berkah, dan berdoa itu juga merupakan rasa terima kasih kita karena kita masih diberikan nikmat untuk bisa merasakan makan. Sayang ya, makan sayur-sayuran yang enak karena banyak sekali orang yang tidak bisa makan. Kita sudah masih diberikan rezeki sama Allah, bisa makan, bisa minum, ya. Oke, lanjut sayang. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Nah, berdoa sebelum makan dan sesudah makan itu merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur, ingat sayang, bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Oke, mana? Sekarang Ibu tanya sama kalian. Sudah belum kalian melaksanakan sila pertama Pancasila? Kalau mau makan, kalian cuci tangan belum? Harus cuci tangan dulu. Lalu sudah cuci tangan, kalian sebelum makan harus berdoa. Setelah selesai makan, kalian juga berdoa. Itu kalau kalian sudah melakukan itu nak, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk lagi ke halaman 40. Masuk ke halaman 40. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke sayang, berdoa sebelum dan sesudah itu juga merupakan contoh pengamalan sila Pancasila. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Masuk ke halaman tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Apa tuh kebiasaan yang tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Apa sayang? Biasanya kalian kalau sebelum makan itu ngapain? Pasti pertama apa nak? Cuci tangan ya. Cuci tangan. Sudah cuci tangan lalu dikeringkan ya. Keringkan tangannya. Keringkan tangan. Lalu berdoa sebelum makan. Nah, ini pasti ya yang kita lakukan pada saat kita sebelum kita makan. Oke sayang ya, pasti kayak gini. Pasti kita cuci tangan dulu ya, tangannya terus dikeringin, baru kita berdoa dulu sebelum makan. Oke, lanjut lagi nak. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ada nggak kebiasaan yang belum kamu lakukan pada saat kita mau makan? Kebiasaan baik. Kebiasaan makan yang baik. Pasti insya Allah kita sudah lakukan semua sayang ya. Sudah semua kita lakukan. Sebelum makan kita sudah pasti cuci tangan dan juga berdoa. Oke, masuk lagi ke halaman 42. Ayo berlatih. Nah, ini kita lihat nih, ada gambar sapi di dalam kandang, ada susu bubuk, ada susu cair. Ini ada orang lagi memerah sapi ya. Ini bapak ini lagi memerah sapi. Lalu ini ada pabrik susu. Tuh sayang. Oke, kita baca ya, Nak. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Ya, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan. Ya, beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak. Nah, kemasan kotak.
siap saji agar mudah dikonsumsi. Tuh ya. Jadi banyak sekali ya perusahaan yang memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan siap saji yang biar mudah kita konsumsi. Misalnya siapa yang pernah beli susu kotak? Susu Ultra, Indomil ya. Nah, itu kan biar lebih mudah. Jadi kita sudah ada pipetnya di situ, jadi kita langsung minum. Oke sayang. Berikut ini adalah salah satu jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kita lihat di sini ada tabel ya, ada nama perusahaan dan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kita lihat di sini ada perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan dalam per bulan itu 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Nah, ini sayang ya kita lihat nih. Berarti kalau dilihat dari sini yang paling banyak yang mana ya? Tuh, kayaknya yang C deh, 4.000-an ya kan? Yang paling kecil ini yang 1.000-an, yang perusahaan A. Kita lihat ke bawah dulu. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut. Nah, nih ya, nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Perusahaan apa sayang tadi yang menghasilkan susu paling banyak? Nih, yang 4.800 perusahaan C, nak ya. Perusahaan C, kita isi sini. Perusahaan C. Nah, lalu yang nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Nah, yang paling sedikit yang mana sayang? Kita lihat lagi tabelnya. Yang paling sedikit ini dong ya, 1.000-an, 1.200. Berarti perusahaan A. Ya, kita tulis lagi. Perusahaan A. Perusahaan A. Nah, jelek banget A-nya. Nah, gitu aja. Perusahaan A. Oke. Nah ini ada contoh di sini kayak ada soal deh. Nih ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Ya dong ya, karena kita ingin mengetahui jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan D, berarti gabungan ya nak, maka kita harus menjumlah. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan agar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Ingat sayang, untuk penjumlahan, kalau penjumlahan susun ke bawah, dia harus sesuai dengan letak bilangannya, sejajar dengan nilai tempatnya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan. Misalnya nih ya, Ibu kasih contoh nih di sini. Contoh misalnya 126 ditambah 132. Nih, ya. 126 ditambah 132. Kita lihat bilangan 126 ini satuannya yang mana? Yang ujung dong sayang ya, ini ya. Ini satuan, sebelahnya berarti ini puluhan, sebelahnya ratusan. Yang ini juga, yang paling ujung ini namanya satuan, berarti yang 2 ini adalah satuan, 3 ini adalah puluhan, 1 ini juga ratusan. Jadi kalau kita tulis dia susun ke bawah, kayak gini nulisnya. 126 ditambah 132. 132. Nah, harus sejajar ya. Satuan di bawah sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan. Baru bisa kita hitung. 6 tambah 2 8, 2 tambah 3 5 ya. 1 tambah 1 2. Nah, gitu sayang ya. Harus diletakkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya.
empatnya ya. Kalau puluhan letakkan di bawah puluhan. Kalau satuan letakkan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Nih, cara menyelesaikannya tadi. Kita kan disuruh menghitung jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D. Berarti kita jumlahkan susu yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D. Ini cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan susu 1.200, ya kan, 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, disusun ke bawah, Nak. Kita lihat ini ya, dia nih ya. Ini satuan di bawah sama dengan satuan, sejajar dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, ya. Ibu terus di sini juga nih. 1.200 ditambah 3.250. Baru dikasih garis tanda tambah. Ini satuan sejajar satuan, puluhan sejajar puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, ribuan sejajar dengan ribuan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Tuh, sama ya sayang hasilnya 4.450. Gampang banget. Yang kemarin udah belajar video yang di pembelajaran Ibu, penjumlahan dan pengurangan. Gampang ya, Nak ya? Itu harus dipelajarin, sayang. Oke, kita lanjut nih di halaman 44. Di halaman 44 nih ada tugas buat kalian. Nih ya. Selesaikan soal-soal berikut. Nih, ini adalah tugas. Tugas untuk anak-anak soleh-soleha semua. Dikerjain sayang, kerjain di buku tugasnya ya. Gampang banget seperti contoh tadi Anak ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, perusahaan A dan B. Kalian tinggal jumlahin. Kita lihat lagi tabelnya. Ya, perusahaan A 1.200, perusahaan B 3.000. Tinggal kalian jumlah seperti contoh ini ya. Berarti perusahaan A tadi berapa ditambah perusahaan B sama dengan berapa? Oke, sayang kerjain ini soalnya ada 5 soal ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Silakan kalian kerjakan di buku tugasnya. Pelajaran kita sampai di sini. Nanti kita lanjutin lagi dengan materi berikutnya. Oke sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.